Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini luar biasa para peserta PKKMB GPGRI Kalimantan Timur masih sangat semangat walaupun sudah dimulai dari hari kemarin. Oke, saya cek dulu untuk pemateri hari ini sudah masuk. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Oke, untuk mohon maaf Pak Ajrin, izin apakah satu pertanyaan langsung dijawab ataukah 2-3 pertanyaan? Bagusnya one by one. Ya Pak Ajrin, tapi ini kelihatannya banyak Pak Ajrin. Siap ya Pak Ajrin? Ya. Makan waktu sampai jam 15.30. Jadi adik-adik mahasiswa ini mumpung ada sosok yang sangat luar biasa, expert sekali di bidang pendidikan dan juga organisasi keguruan. Semoga adik-adik juga bisa mengeksplor dari beliau. Oke, pertama nih Pak Ajrin ada pertanyaan dari mahasiswa kita dari prodi PKO nih, Saudara Yusril Ramdhani. Ini pertanyaan yang cukup luar biasa. Yusril ingin bertanya, apa peran PGRI pada era reformasi dan peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Ini tadi ada pertanyaan dari Saudara Yusril. Saya lagi pertanyaannya lah, apa peran PGRI pada era reformasi dan peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Monggo silakan Pak Ajrin, bisa diberikan pencerahan ke adik-adik kami atau mahasiswa-mahasiswa kami. Silakan Pak Ajrin. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama dari saya tercatat ujung namanya saja nih, Ramdhani tadi, Dodi Ramdhani kah? Apa peran PGRI dalam era reformasi? Kemudian apa peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Baik, karena satu pertanyaan isinya 2. Yang pertama, di dalam era reformasi tadi sudah saya sudah saya sampaikan di tahun 98 pada saat pencetusan reformasi besar-besaran di Republik Indonesia ini, sebenarnya pada saat itu PGRI agak sedikit kelimbungan begitu ya. Kelimbungan saya juga arahnya kemana, akan tetapi di dalam era reformasi arah perjuangan kita tentunya memberikan dukungan terhadap kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional dalam artian ini karena kita PGRI adalah mitra pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Mau tidak mau kita juga mengarah kepada reformasi, baik itu reformasi pada sisi para orang-orang yang akan duduk di pejabat struktural, juga kita juga mereformasi hal-hal yang tidak lagi sejalan, seiring dengan apa yang dikehendaki oleh cita-cita reformasi. Nah,
Di dalam masa reformasi saya ingat betul pada saat itu 97-98 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Diangkat menjadi kepala sekolah. Apa misi yang kita bawa ke sekolah? Tentunya, ini sebagai contoh saja, tentunya kita juga membawa arus keterbukaan. Contoh, arus keterbukaan. Ini secara individu yang saya katakan. Dan pada saat itu saya menjadi pengurus PGRI Samarinda Hulu, ketua PGRI Samarinda Hulu, Kecamatan. Kita masuk ke sekolah, ada contoh yang paling ringan gitu ya. Di sekolah itu biasanya di akhir tahun pembelajaran, lalu memasuki awal tahun pembelajaran, sekolah itu menyusun anggaran belanja sekolah, dulu disebut rencana anggaran belanja sekolah, RAPBS. Katanya sih sebelum reformasi itu terkadang RPBS itu sudah selesai di atas meja di dalam ruangan kecil. Nah, karena kita membawa arus reformasi, saya membuat tim. Nah, ini contoh saja, contoh. Tim yang akan bekerja untuk menyusun anggaran. Kita sebagai kepala sekolah sebenarnya sangat terbantu sekali dengan irama tuntutan reformasi. Artinya semua orang melihat, semua orang membuka mata. Itu ya, itu yang terjadi. Ini contoh kecil. Nah, kalau itu lebih skupnya lebih besar, ya reformasi yang kita ikuti bahwa semuanya dalam bentuk keterbukaan. Dalam keterbukaan. Karena saya sering berkelakar dengan teman-teman senior di PGRI ini. Baru-baru ini kan terjadi, ini jadi kelakar kita, terjadi jembatan Mahakam Kembar yang lama, itu kan ketabrak ponton dan pontonnya sangkut. Tapi jembatannya tetap kokoh berdiri. Nah, kelakar kita di Gedung Guru, saya katakan begini. Dulu pada saat membangun jembatan itu, artinya proses pelaksanaan pembangunannya, tingkat kejujurannya masih tinggi, sehingga kuat. Kenapa saya berani berkata begini? Pada saat Kongres Nasional PGRI di Bandung, kebetulan pada waktu itu pelaksanaannya di Hotel Sapoy. Hotel Sapoy itu hotel bangunan zaman penjajahan Belanda 250 tahun yang lalu. Lalu pada saat itu Gubernur Jawa Barat Pak Aher, panggilan pendeknya Pak Aher dalam sambutannya sebagai gubernur, kita melaksanakan katanya ini di hotel yang usianya ratusan tahun. Kemudian beliau bertanya pada saat itu, kenapa hotel ini masih berdiri kokoh dan bagus? Beliau jawab sendiri, tidak diberikan kepada audien, karena dibangun dengan kejujuran. Betapa pentingnya sebuah kejujuran. Itu secuil saya menanggapi berkaitan dengan reformasi. Di dalam hal mengisi pembangunan, terakhir tadi saya sentil bahwa perjuangan PGRI mengarah untuk mensejahterakan kawan-kawan guru. Lahirnya Undang-Undang Guru Dosen 2014, nomor 14 2005, tahunnya salah, keliru, 2005, itu memberikan dampak yang luar biasa. Setelah itu muncul peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang berimplikasi pada tunjangan profesi guru dan dosen. Itu bentuk, kalau orang bertanya apa sih yang diperjuangkan PGRI, real, nyata, itu salah satu yang kita ini. Termasuk tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang bisa mengotomi hak anak bangsa dalam hal untuk mendapatkan tempat bersekolah. Kebetulan sekolah itu sekolah ya katakanlah mungkin bukan kurang laris, siswanya kurang, maka dapat ancaman tidak akan dialirkan atau disalurkan dana Bosnas. Tapi ternyata kemarin itu peraturan sudah dicabut.
Banyak hal-hal lain yang di dalam masa ini untuk mengisi pembangunan peran PGRI sebagai mitra pemerintah. Sekali lagi saya katakan sebagai mitra pemerintah dalam hal ini bukan berarti dalam hal mitra pemerintah kita tidak bisa mengkritisi. Kalau ada hal-hal yang membelok ya tidak sesuai dengan kaidah pendidikan kita, PGRI akan bersuara. Hanya saja mungkin adik-adik tidak melihat karena PGRI ini bentuk perjuangannya itu bukan yang unjuk rasa turun ke lapangan besar-besaran. Artinya perjuangan kita melalui diplomasi, baik itu diplomasi lisan langsung bertemu dalam bentuk hearing maupun dalam bentuk tulisan. Mungkin itu Ananda Ramdhani, ya tadi ujungnya Ramdhani aja yang saya yang dapat saya sampaikan dalam satu pertanyaan dua isi gitu ya, Nah, makasih. Lanjut. Yeah.